Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wiper Rumeo Nafis dengan NIM 2892255. Prodi S1 Manajemen semester 4. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UAS Manajemen Operasional dengan dosen Bapak Hendra Permadi STMM, Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk materi yang saya berikan adalah material requirements planning. Untuk konsep material requirements planning, yaitu pabrik merupakan tempat senantiasa terjadinya proses transformasi input berupa bahan baku menjadi output berupa produk. Proses yang dimaksudkan tersebut akan membentuk sistem produksi yang meliputi unsur pengaturan material, sumber daya manusia, modal, dan mesin. Pengaturan material meliputi hal-hal terkait sistem persediaan dan informasi yang ditujukan agar sistem pengadaan material menjadi tepat waktunya, jumlahnya, bahannya, dan harganya. Ide dasar dari konsep Material Requirement Planning atau MRP itu sendiri telah sejak lama berkembang dan dipergunakan pada penyelesaian berbagai proyek industri, yakni filosofi mengenai konsep bahan yang tepat di saat yang tepat. MRP ialah sistem yang didesain khusus bagi kondisi permintaan bergelombang yang khas dan dependen. Sistem MRP itu sendiri bertujuan untuk 1. Menjamin ketersediaan material, item, dan atau komponen yang diperlukan untuk memenuhi schedule produksi, termasuk ketersediaan produk bagi konsumen. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan di kondisi yang minimum. Serta yang ketiga, merencanakan penjadwalan, pembelian, dan pengiriman. Karakteristik dasar sistem MRP yaitu 1. Perhatian terhadap kapan dibutuhkan. Integrasi pemikiran antara fungsi pengawasan produksi dan manajemen persediaan mengakibatkan pergeseran perhatian terhadap kapan dibutuhkan ketimbang perhatian langsung terhadap kapan melakukan pemesanan. Jika manajer operasi mempunyai informasi mengenai tanggal permintaan, maka pemesanan dan penjadwalan komponen rakitan produk merupakan masalah kapan dibutuhkan. Yang kedua, perhatian terhadap prioritas pemesanan. Dalam konteks ini, disadari bahwa tidak semua pesanan konsumen memiliki prioritas yang sama, karena suatu produk mungkin saja dinilai lebih penting daripada produk lainnya. Oleh sebab itu, perlu disusun penjadwalan sedemikian rupa untuk memenuhi prioritas pesanan. Yang ketiga, penundaan pengiriman permintaan. Adanya prioritas pesanan berkonsekuensi pada munculnya konsep penundaan pengiriman, yakni penundaan produksi ataupun pesanan atas produk terjadwal demi memaksimalisasi kegiatan operasi secara menyeluruh. Yang keempat, fungsi integrasi. Dalam konteks ini, pengawasan produksi dan manajemen persediaan dinilai sebagai satu kesatuan fungsi yang terintegrasi. Proses perhitungan MRP. MRP dapat dihitung dengan menggunakan suatu proses yang melalui serangkaian langkah berikut,
Yang pertama, menentukan kebutuhan bersih. Berdasarkan kebutuhan bersih atau net requirement adalah selisih antara kebutuhan kotor atau gross requirement dengan persediaan yang ada di tangan atau on hand. Data yang diperlukan dalam menentukan kebutuhan bersih adalah: 1. Kebutuhan kotor setiap periode. Yang kedua, persediaan yang ada di tangan. Dan yang ketiga, rencana penerimaan atau schedule receipt pada periode mendatang. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kebutuhan kotor ialah jumlah permintaan produk final. Berikut untuk tabel format MRP, yaitu untuk periodenya 1 sampai 13, ada juga sampai 20 sesuai kebutuhan. Untuk pembagian periodenya ada GR, SR, OH, NR, POP atau POR, di mana GR yaitu gross requirement atau kebutuhan bersihnya, SR schedule receipts atau schedule penerimaan, NR net requirements kebutuhan bersih, OH atau on hand persediaan di tangan, POP yaitu plan order receipt atau rencana penerimaan pesanan. Lalu POR sama dengan plan order release atau rencana pemesanan. Yang kedua, menentukan jumlah pesanan. Penentuan jumlah pesanan baik untuk item maupun komponen didasarkan kebutuhan bersih alternatif yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya ukuran lot pemesanan. Di antaranya, yang pertama, penyeimbangan antara biaya setup dengan ongkos simpan. Yang kedua, fixed order quantity atau FOQ. Yang ketiga, lot for lot ordering atau juga disebut LFL. Yang keempat, periodic order quantity atau juga POQ. Dan juga 5, metode akumulasi. Yang ketiga, menentukan BOM dan kebutuhan kotor setiap komponen BOM itu sendiri. Ditentukan atas dasar struktur produk dengan memuat sejumlah informasi yang diantaranya meliputi nomor dan jenis komponen, jumlah kebutuhan dari komponen di atasnya, serta sumber dari komponen tersebut. Adapun kebutuhan kotor setiap komponen nantinya ditentukan oleh suatu perencana pemesanan atau plan order release. Komponen yang ada di atasnya dengan dikali kelipatan tertentu sesuai kebutuhan. Yang keempat, menentukan tanggal pemesanan. Penentuan tanggal pemesanan bisa saja dipengaruhi oleh rencana penerimaan atau plan order receipt ataupun tenggang waktu pesanan atau lead time. Yang D, metode lot untuk lot. Metode lot untuk lot atau juga lot for lot atau LFL atau yang lebih sering diistilahkan sebagai metode persediaan minimal sebenarnya, dilakukan atas dasar ide untuk menyediakan persediaan atau bahkan memproduksinya sesuai keperluan saja dengan jumlah persediaan yang diupayakan seminimal mungkin.
Jumlah pesanan yang disesuaikan dengan jumlah kebutuhan real akan berdampak pada tidak adanya simpanan persediaan. Sehingga umumnya biaya yang ditimbulkan dari metode ini hanyalah mencakup biaya pemesanan semata. Risiko yang membayangi metode ini ialah risiko keterlambatan pengiriman barang. Pada persediaan bahan baku, keterlambatan pengiriman barang itu sendiri akan membuat produksi menjadi terhenti. Adapun pada persediaan produk jadi, keterlambatan tersebut akan membuat permintaan pelanggan menjadi tidak terpenuhi. Meskipun demikian, metode ini tetaplah pilihan terbaik bagi perusahaan tertentu. Misalnya yang memperdagangkan barang tidak tahan lama atau perishable product. Nah, ini untuk contoh dari PT Ederlight selaku perusahaan yang memproduksi lampu hias yang membutuhkan suatu komponen selama 8 minggu berturut-turut ya, yakni sebanyak 30, 40, 50, 40, 60, 30, 40, dan 30 unit. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 8 minggu berturut-turut. Untuk besarannya, biaya pemesanan ialah 50.000 per pesanan. Sedangkan besarnya biaya penyimpanan ialah 500 per unit atau per minggu. Dengan menggunakan metode LVL, kebutuhan material tersaji pada tabel berikut. Ini untuk minggu pertama, kebutuhan bersihnya ialah 30, rencana penerimaan 30, proyeksi persediaan kosong. Dan juga minggu kedua, 4 kebutuhan bersihnya 40, rencana penerimaannya juga 40. Jadi proyeksi persediaannya 0. Minggu ketiga, kebutuhan bersih 50, rencana penerimaan 50, proyek persediaan 0. Minggu keempat sama lagi di kayak minggu kedua, jadi kebutuhan bersihnya juga 40, rencana penerimaannya juga 40, proyeksi persediaan 0. Minggu kelima, kebutuhan bersih 60, rencana penerimaan 60, sama dengan proyeksinya persediaannya 0. Dan selanjutnya sampai di minggu ke-8, kebutuhan bersihnya 30, rencana penerimaannya 30, proyeksi persediaannya kosong. Jadi total biaya total persediaan dikalkulasikan sebagai berikut. Biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan sama dengan berapa, lalu dijumlah menjadi biaya total. Metode penyeimbangan sebagian periode. Metode penyeimbangan sebagian periode, part period balancing atau PPB, ialah suatu pendekatan yang dipergunakan untuk menentukan ukuran lot bagi suatu kebutuhan material yang tidak sama dalam upaya mengurangi biaya total persediaan. Meskipun tidak selalu menjamin tercapainya biaya total minimum, pemecahan yang ditawarkan oleh metode ini cukuplah baik. Sebagaimana model EOG, metode ini juga merupakan menyamakan biaya penyimpanan dengan biaya pemesanan. Akan tetapi, metode ini bisa mempergunakan jumlah pesanan yang berbeda di setiap periode pemesanan yang berbeda. Karena banyaknya permintaan di setiap periode tersebut seringkali tidaklah sama.
Dalam metode ini, ukuran lot ditentukan menggunakan pendekatan sebagian periode ekonomis atau economic per period atau juga IPP, yakni dengan membagi biaya pemesanan atau biaya setup produksi dengan biaya penyimpanan per unit per periode. Nah, untuk rumusnya biaya pemesanan per biaya penyimpanan per unit atau periode. Nah, ini untuk kebutuhan di setiap periode diakumulasikan hingga mendekati nilai EPP. Akumulasi persediaan yang mendekati nilai EPP tersebut dijadikan sebagai ukuran lot yang bisa mengurangi biaya persediaan. Dalam kasus PT Ederlight, dengan menggunakan rumus di atas, nilai EPP dapat dihitung sebagai berikut. Selanjutnya, EPP sama dengan 50.000 per 500 perak sama dengan 100 periode atau bagian. Untuk selanjutnya, penentuan besarnya lot dapat dijelaskan menggunakan tabel penentuan ukuran lot dengan menggunakan EPP. Untuk periode 1 2 1 2 3 4 4 5 4 5. Dan untuk kebutuhannya di periode 1 itu 30, lama penyimpanannya per periode kosong. Periode bagian kosong, akumulasi periode bagian kosong. Dan untuk periode yang 1 dan 2, untuk kebutuhannya 40, lama penyimpanannya periode 1 bagian periode bagian 40, akumulasi periode bagian 40, dan seterusnya. Pada baris pertama, pemesanan dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan periode 1 saja, sehingga tidak ada persediaan yang disimpan pada baris kedua. Pemesanan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan periode 1 dan 2 sekaligus, sehingga selama periode itu terdapat 40 unit kolom 2 yang belum digunakan yang tersimpan selama satu periode atau kolom 3. Kolom 4 menunjukkan periode bagian yang dalam hal ini sebesar 40 kali 1. Jika pemesanan dilakukan untuk memenuhi 3 periode sekaligus, terdapat 50 unit tambahan yang tersimpan selama 2 periode. Periode bagian sebesar 100, sehingga akumulasi periode kolom 5 menjadi 40 plus 100 sama dengan 140. Angka 140 telah melebihi nilai EPP. Perhitungan sementara selesai dan dilakukan evaluasi. Angka 140 lebih dekat ke 100 atau EPP dibandingkan 40. Hal ini mencerminkan bahwa pemesanan lot pertama dilakukan sekaligus untuk kebutuhan periode 1, 2, dan 3 sebanyak 120 unit. Pada perhitungan untuk lot berikutnya diperoleh nilai akumulasi periode bagian sebesar 120 yang lebih dekat ke 100 daripada 60. Berarti lot kedua dipesan sebanyak 120 unit yang menyangkut kebutuhan untuk periode 4, 6, dan 6. Dengan cara yang sama diperoleh pesanan untuk lot ketiga mencakup kebutuhan untuk periode 7 dan 8. Ini merupakan tabel bagian MRP dengan metode PPB. F. Metode kuantitas pesanan periode. Metode kuantitas pesanan periode atau yang seringkali diistilahkan sebagai metode Uniform Order Cycle ialah suatu pengembangan atas metode AOK yang diperuntukkan bagi jumlah permintaan yang tidak kuantitas barang di setiap pemesanan. Angka tersebut kemudian dibagi dengan rata-rata permintaan per periode. Hasil dari perhitungan tersebut kemudian dibulatkan ke dalam angka integer. Angka terakhirnya akan merefleksikan banyaknya cakupan periode waktu per tiap pemesanan. Perhitungan di atas bisa dijelaskan menggunakan rumus berikut. Dengan menggunakan contoh Ederlight, POK dapat dihitung sebagai berikut: rata-rata kebutuhan D sama dengan 320 unit per 8 minggu atau juga 40 unit per minggunya.
Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pemesanan dilakukan setiap 2 periode sekali dengan jumlah pesanan yang disesuaikan dengan kebutuhan di setiap periode tersebut. Ini untuk tabel bagan MRI dengan metode POHI. Untuk metode kuantitas pesanan ekonomis dengan menggunakan metode kuantitas pesanan ekonomis diperoleh hasil berikut. Minggu 1 sampai 8 ini sama kayak yang tadi, kebutuhan bersihnya, maka minggu pertamanya nggak ada, yang keduanya 40, tiganya 50, empatnya 40, minggu kelima 60, minggu 6 30, minggu 7 40, minggu ke-8 30. Untuk ringkasannya berikut ini merupakan ringkasan hasil perhitungan biaya total dari keempat metode. Nah, berdasarkan tabel tersebut, metode POHI menanggung biaya total terkecil sehingga pemesanan sebaiknya dilakukan secara periode 2 minggu sekali, di mana setiap pemesanan mencakup kebutuhan untuk 2 periode sekaligus. Nah, sekian untuk presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk materi yang saya bawakan. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.